Kenapa lebih banyak yang mengalami penyakit ini laki-laki dibandingkan dengan perempuan? Ini merupakan penyakit kanker nomor 3 paling sering pada pria. Sebelum kita mulai bincang-bincang dok ya, kita minum repot dulu ya. Oke. Luar biasa ya. Seger sekali. Segar dok ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu. Selamat datang dok di podcast Tutuko MC. Selamat siang Pak Sakir, terima kasih. Jadi MC itu Muhammad Sakir. Oh siap. Kalau Tutuko lanjutkan. Jadi Tutuko itu kan nama belakang daripada Rumah Sakit Bayangkara Bojonegoro. Ya. Sebelum kita berbincang-bincang dengan dokter spesialis kita tentang apa itu kanker nasofaring, kenapa lebih banyak yang mengalami penyakit ini laki-laki dibandingkan dengan perempuan, dan bagaimana tanda-tanda fisiknya serta pencegahan dan pengobatannya. Kita persilakan tamu kita dulu yang hadir pada siang ini, Dr. Sucipto, spesialis THT kita, untuk memperkenalkan diri. Ya. Silakan Dr. Terima kasih Dr. Sakir atas kesempatannya. Saya Dr. Sucipto, saya dokter spesialis THTKL yang saya bertugas di Rumah Sakit Wahid Tutuko sudah sejak tahun 2017 ya. Oh, dari 2017. 2017 ya. Selain di Tutuko, saya juga praktek pribadi Ya. di Apotek Jelimas, Jalan Wisman, juga di Rumah Sakit Umum Daerah Susuduro. Dokter alumni mana dok? Oh, saya baik pendidikan dokter umum maupun dokter spesialisnya di Universitas Brawijaya Malang. Wah, Brawijaya Malang ya. Ini alumni Ya. Brawijaya Malang ya. Salam dulu dok. Ini siapa tahu kawan-kawan dokter yang alumni Brawijaya Malang ya sempat menyaksikan pada siang ini. Kerang alam kalau sebutannya. Kerang alam. Kerang alam. Dibalik kan, arek Malang jadi kerang alam. Alumni tahun berapa? Saya lulus spesialis 2016. Oh 2016. Langsung ditempatkan di Bojonegoro. Ya, di Bojonegoro. Alhamdulillah. Jadi praktek di Bayangkara sejak tahun berapa? 2017. 2017. Wah, luar biasa. Jadi terima kasih dok Sama-sama. sudah mau bersedia untuk mengabdi di Rumah Sakit Bayangkara. Terima kasih kesempatannya. Baik dok, hari ini kita berbincang-bincang tentang kanker nasofaring. Ya. Nah silakan dok dijelaskan apa itu kanker Ya. nasofaring. Kanker nasofaring sesuai dengan namanya itu adalah tumor ganas yang tumbuh di area nasofaring. Nah, ini merupakan penyakit kanker nomor 3 paling sering pada pria. Yang pertama kan kanker usus besar, yang kedua kanker pada saluran kencing, yang ketiga pada pria ya kanker nasofaring ini. Cuman memang dia khususnya di Asia dan Asia Tenggara. Kalau orang Eropa, Afrika itu lain lagi. Jadi sudah masuk urutan ketiga dok. Ya, kalau di bidang saya THT ini kanker paling sering. Oh, kanker Paling pasir. sering. Nah tadi kan menyebut nasofaring supaya jelas. Oh iya. Itu mohon dok dijelaskan itu nasofaring apa itu dan tempatnya di mana sebenarnya? Jadi nasofaring itu dari dua kata, nasal dan faring. Jadi dia itu faring atau tenggorokan. Cuman tenggorokan kita bagi berdasarkan tingginya. Ada yang di belakangnya hidung, ada yang di belakangnya mulut, dan ada yang di belakangnya leher. Nah nasofaring itu area tenggorokan di belakangnya hidung. Iya. Mungkin lebih gampangnya kalau pasien yang pernah swab untuk PCR atau antigen untuk COVID itu kan dicolok hidungnya. Ya. Ya itu diharapkan bisa menyentuh area nasofaring itu. Jadi kalau misalnya
kita ini ada tanda-tanda ya, atau bagaimana mengetahui kalau kita ini sudah terkena nasofaring? Ya itu dokter Zakir, makanya pentingnya ada podcast ini untuk edukasi. Karena tenggorokan itu kan organ berongga, sedangkan tumor itu kan salah satu gejalanya muncul ketika dia membesar tidak sesuai dengan ukuran aslinya. Nah, pada organ berongga, gejala awalnya itu sering tidak terlalu kentara, karena tumornya kan kecil. Tapi kalau sudah lebih besar lagi, maka bisa muncul satu, dia telinganya gerbek-gerbek di satu sisi saja. Gerbek-gerbek itu maksudnya apa? Gerbek-gerbek itu seperti suara plastik yang ditekuk-tekuk gitu. Oh iya. Nah, jadi rasanya tidak nyaman. Nah, itu pasien juga tidak ngerti itu kenanya di mana, dikira di telinga luar, dikorek-korek, akhirnya luka. Iya. Kalau diperiksa lebih lanjut baru tahu ada tumor di nasofaringnya. Kalau lebih lanjut lagi, karena dia tumor yang ganas, dia mudah berdarah. Oh, mudah berdarah. Darahnya bisa keluar dari dua tempat. Satu dari hidung, yang terjadi mimisan. Iya. Nah, orang dewasa mimisan, misalnya mimisan kan anak-anak. Iya. Ini orang dewasa mimisan. Yang kedua, dia meludah atau batuk, Iya. dahaknya ada darahnya. Nah, itu juga suatu tanda-tanda harus diperiksa. Iya. Lebih lanjut lagi, ketika tumornya itu sudah tanda petik tumbuh lebih besar, lebih kuat, nah baru pasien itu datang ke dokter atau fasilitas kesehatan karena ada benjolan di leher. Dibilangnya masalahnya benjolannya ini padahal bukan, ini ada penyebaran regional. Masalah aslinya di dalam hidung tidak terlihat. Seperti itu. Nah, apakah ini harus empat-empatnya misalnya, ataukah mewakili satu saja gejala sudah bisa kita anggap bahwa ini kemungkinan sakit kanker nasofaring? Misalnya tadi dok ya, kan mimisan, Ya. tetapi tanda-tanda yang lain pada saat meludah ada darah keluar. Jadi satu saja tanda-tanda mewakili itu sudah termasuk, sudah mengarah ke gejala kanker nasofaring ya dok? Ya. Sekarang ini kita sangat terbantu dengan banyak pemeriksaan canggih. Kalau ditanyakan apakah itu pasti, ya diagnosa pastinya adalah kalau kita melihat dengan alat namanya endoskopi untuk memasukkan kamera ke dalam hidung, terus kemudian dilihat di area nasofaring ada atau tidak suatu benjolan yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau ada itu, nah ini kita harus work up untuk menangani kanker itu. Alat endoskopi Iya. itu alatnya di tempat praktek dokter ada? Adanya justru di rumah sakit. Ada di rumah sakit? Iya. Di rumah sakit Bayangkara ada dok? Ada. Ada? Ada. Oh, jadi di rumah sakit Bayangkara Bojonegoro alat untuk THT-nya udah lengkap dok ya? Ya, kalau untuk kanker nasofaring sih sebenarnya dari pemeriksaan awal sampai pemeriksaan untuk menentukan stadiumnya sudah ada. Sudah ada semua. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pemirsa ini bisa mengetahui bahwa ketika ingin melakukan pemeriksaan ya, setelah mengetahui tanda-tanda fisik tadi, bisa langsung ke dokter ya untuk melakukan pemeriksaan. Jadi prakteknya di setiap hari apa tuh? Kalau di Turuko saya hari Selasa sampai Jumat itu pagi dari jam 6. Selasa sampai Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya pagi jam 6 Pagi jam 6. sampai selesai. Wah, jam 6 sudah praktek ya, luar biasa ya. Pendaftaran mulai jam 6. Iya. Kalau untuk siangnya hari Selasa dan Jumat. Oh, siang, Selasa dan Jumat. Selasa, dan Jumat. Kalau Kamis diundang podcast sama Mas. Luar biasa dokter kita ini. Jadi baik dok. Sebenarnya penyebab terjadinya kanker nasofaring ini apa dok? Kalau kanker secara umum ya dok, itu kan terjadi karena ketidakseimbangan. Jadi dalam tubuh manusia itu selalu ada faktor yang mencetuskan sama faktor yang menghambat. Kalau ada ketidakseimbangan di situ, muncullah sel-sel kanker. Nah, secara persisnya faktor yang mencetuskan itu yang tercatat ya berdasarkan penelitian ya, satu konsumsi ikan asin. Hukum sisip senasib. Ya,
karena dalam kanasin itu nanti ada pengawet dan dikenal sebagai nitrosamin Yang berlebihan mungkin dok ya? yang berlebihan. Oh, yang berlebihan. Makanya juga kenapa kok lebih banyak orang Asia yang terkena dibanding dengan daerah-daerah yang tidak mengkonsumsi ikan asin. Oh iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adanya infeksi virus EBV. Adanya infeksi virus. Epstein-Barr virus. Yang dikenali dua itu. Yang unik justru untuk kanker nasofaring ini ada penelitian yang mengatakan rokok itu tidak mempengaruhi. Wah. Jadi macam-macam. Tapi ya kalau tidak kena kanker nasofaring rokok. Iya, karena rata-rata setiap membahas penyakit itu salah satu pencetusnya itu rokok. Gitu. Nah, ya tentunya itu sifatnya keseimbangan ya. Dok. Iya. Berarti apakah ini keturunan bisa juga dok? Bisa, itu termasuk faktor genetik. Kan Oh, selalu kombinasi antara faktor genetik dan lingkungan. Oh jadi penyebab kanker nasofaring ini juga salah satunya bisa disebabkan oleh karena keturunan. Baik dok. Jadi saya ingin menanyakan karena saya juga mendapat informasi ya bahwa untuk kanker nasofaring ini lebih sering yang terkena adalah laki-laki dibandingkan perempuan. Ya. Apakah betul itu? Dok? Betul. Kalau kita cermati di medsos itu kan ada artis Korea yang terkenal, kemudian ada Ustadz almarhum juga kena, yang itu memang laki-laki yang sering. Kalau mengenai penyebabnya apa ya, yang membedakan laki-laki dan perempuan pasti pertama hormon. Hormon ya. Hormon, jadi hormon estrogen itu dianggap lebih melindungi Oh, ya. dalam kasus ini ya. Kemudian aktivitas. Jadi data ini kan sudah lama. Jadi dulunya kan pria itu lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, kemudian dia banyak terkena bahan-bahan berbahaya, mempunyai kebiasaan-kebiasaan misalnya minuman keras itu juga mempengaruhi. Oh. Secara spesifiknya belum ada penyebab resminya apa, cuma antara lain itu. Jadi salah satu penyebabnya apa yang disampaikan dokter tadi itu sehingga laki-laki lebih mudah terserang ya penyakit kanker nasofaring ini dibandingkan dengan perempuan. Kemudian kita juga sering mendengar bahwa saya ini dikena penyakit kanker nasofaring stadium 1. Ya. Nah, jadi banyak stadium 1, stadium 2, Ya. tapi kan tidak mengetahui stadium 1 itu apa. Mohon dijelaskan juga dok ini. Ya. Stadium 1 itu apa, 2 apa gitu. Ya memang istilah stadium itu terdengar menakutkan ya. Ya. Tapi sejatinya itu hanya untuk mengkelompokkan saja dan untuk mengevaluasi keberhasilan dari penanganan. Nah, misalnya ya kanker nasofaring ini sebenarnya kan pengobatannya dengan radiasi dan kemo. Kalau yang stadium 1 itu dengan pengobatan yang baik dalam 5 tahun 80% dia baik hasilnya. Kalau dia sudah stadium 4 hasilnya lebih sedikit, tapi angkanya tetap lumayan, jadi antara 50% itu hasilnya baik. Jadi untuk stadium ini untuk evaluasi tingkat kesembuhan. Oh jadi evaluasi tingkat kesembuhan. Ya. Bukan karena berat kecilnya penyakitnya, bukan? Ya tentunya ada itunya juga. Ya. Pesan moralnya tentunya kita harus bisa mendeteksi sebelum gejalanya lanjut. Nah, bagaimana membedakannya? Itu ada 3 kriteria. 1, ukuran tumornya sendiri seberapa besar ya di nasofaring itu. Oh kurang besar. Nah, apakah dia cuma di nasofaring saja, atau dia sudah ke tulang, atau dia sudah ke otak, itu mempengaruhi. Misalnya kalau sudah ke otak berarti kan T4 berarti sudah stadium 4. Iya. Yang kedua itu dari pembesaran kelenjar leher. Iya. Misalnya tumornya di nasofaring yang kiri, kemudian kelenjarnya ada di kanan, berarti kan sudah menyeberang garis tengah tubuh. Nah itu sudah minimal stadium 3. Nah, kemudian M-nya itu adalah ada tidak metastase atau penyebaran tumor ke bagian tubuh yang lain. Ya. Yang paling sering di liver, kemudian di paru-paru. Oh. Nah itu istilah teknis saja. Oh istilah teknis saja. Ya. Terus mau maaf dok ini ya. Saya dok ini kalau melakukan aktivitas itu tidak ada masalah, olahraga, justru semua olahraga itu saya bisa, dan memang
pernapasan kadang tidak terganggu. Ya. Jadi mau naik sepeda, jadi normal. Tapi kalau saya tidur itu biasanya kok ada sumbatan. Ya. Sumbatan. Ini apakah karena faktor alergi atau sudah ada tanda-tanda kanker nasofaring ini ya? Bahaya nih. Apa perlu saya periksa juga ini? Jadi gini, kalau gangguan bernapas saat tidur itu spektrum penyakit lain. Ya. Kita mendiagnosanya kita bagi berdasarkan level ketinggiannya. Ya. Ada sumbatan di area nasal, ada sumbatan di area orofaring, ada sumbatan di area di bawahnya orofaring. Maaf dong, bisa lebih sederhana lagi bahasanya supaya pemirsa bisa mengetahui. Kalau bernafas itu kan jalurnya dari luar masuk melalui hidung, dari hidung ke nasofaring, orofaring, ke laryngofaring, baru ke paru-paru. Nah, kalau kita merasa saat tidur bangun tidak segar, kemudian gelagapan bangun malam hari misalnya, itu bisa saja terjadi namanya obstructive sleep apnea. Nah, obstruktif dari kata terbuntu. Nah, buntunya di mana? Buntunya bisa di level hidung, bisa di level mulut, bisa di level tenggorokan. Kalau kanker nasofaringnya sudah sampai membuntu di belakangnya hidung, kemungkinan besar sudah ada gejala-gejala lainnya dong, misalnya tumor koli yang besar di leher. Oh, iya. Jadi biasanya kalau saya dok itu tidur ya, kok tiba-tiba kok ada gangguan pernapasan di salah satu hidung kan kok tersumbat. Akhirnya saya memposisikan diri bagi kiri kanan mana yang nyaman. Tapi itu juga hilang dengan sendirinya. Makanya setelah kita bahas ini tentang kanker nasofaring kan juga perlu juga dilakukan pemeriksaan dok ya. Itu ada. Tapi faktor alergi mungkin juga bisa dok. Bisa, kalau alergi bisa membuat AC misalnya dok. Bisa. Oh, sebenarnya AC. Sekarang dengan adanya gadget-gadget itu kan enak, bisa dihitung. Jadi kalau ada jam tangan pintar yang bisa mengukur kadar saturasi oksigen bisa tahu. Nanti dalam 1 jam itu ada berapa periode di mana oksigennya turun dari 95%. Nanti kalau sudah lebih dari 15, lebih dari 30, itu sudah ada gangguan tidur, harus dievaluasi. Oh, ini penting juga ya. Jadi alat untuk mengukur saturasi oksigen sama denyut oksigen jantung. Itu kalau sederhana. Tapi kalau pemeriksaan lengkapnya namanya polisonograf. Jadi pasang sensor macam-macam. Oh, ini bukan promosi jam tangan ya. Tapi memang itu bermanfaat. Kalau tidak salah di HP juga bisa ya, kalau nggak salah ya. HP kayaknya bisa ya untuk mengukur saturasi oksigen. Ada yang bisa. Nah itu penting untuk bisa kita ketahui. Jadi ini sangat sederhana, tapi mungkin sekali seminggu dok ya bisa untuk mengontrol itu. Maksudnya dipakai tidur, dipakai dinyalakan terus ya, dinyalakan terus waktu tidur. Dari 8 jam itu ada berapa kali periode nafasnya terganggu. Iya. Tapi kalau ada yang sudah punya jam tangan ya boleh ke dokter untuk bisa koordinasi ya. Syukur-syukur kalau bawa 2 kan. 3 dok ya. Satu buat dokter, satu buat saya dok. Kemudian apabila kita sudah mengetahui tanda-tanda fisik bahwa kita ini sudah terkena kanker nasofaring seperti yang dokter sampaikan tadi, apa saja yang harus dilakukan dok dan bagaimana pengobatannya? Jadi ada pemeriksaan awal atau pemeriksaan dini ya. Itu dengan cara kita lakukan endoskopi, jadi teropong ke dalam hidung. Kemudian kalau misalnya ada benjolan di leher, itu kita lakukan aspirasi biopsi. Nah, itu dari 2 bisa lanjut ke pemeriksaan yang untuk memastikan diagnosa. Satu dengan biopsi. Jadi ada nih benjol-benjol di area nasofaring, nah, itu harus dibiopsi. Nah, ketika dibiopsi bisa membedakan, oh ini jenisnya nasofaring. Atau harus dibedakan juga dengan misalnya kanker kelenjar getah bening, karena pengobatannya jauh berbeda. Kemudian saya takut dok kalau di biopsi gitu apa benar ada atau enggak. Oke, misalnya saya sarankan pasien pemeriksaan yang lebih tidak
menakutkan itu CT scan. CT scan. Nah, dengan CT scan Masih di CT scan kan di Bayangkara ada juga dok ya? ada. Ada juga. Jadi alhamdulillah udah lengkap semua ya. Lengkap. Di rumah sakit Bayangkara Bojonegoro ya. Ya. Nanti dari 2 pemeriksaan itu, oh ya ini ada kanker nasofaring. Nah, baru kita lihat secara lebih lengkap dalam tubuh itu ada penyebab atau tidak. Sebenarnya idealnya dilakukan PET scan, tapi PET scan cuma ada di Jakarta. Iya. Nah, jadi kita USG, perut, kemudian kita foto dada. Nah, kalau sudah lengkap, oh ya Bu, ini saya memberitahukan ada kanker nasofaring, pengobatannya yang utama adalah radiasi. Pengobatannya yang utama adalah radioterapi. Nah, memang kalau radioterapi Bojonegoro pun memang belum ada. Bojonegoro, Lamongan, Gresik belum ada. Harus ke Surabaya. Atau kemarin ada anggota yang dapat informasi di Semarang itu juga bisa. Iya. Ya. Ini pengobatannya makan waktu beberapa bulan. Oh jadi saya berpikir tadi bahwa semuanya harus dengan tindakan operasi, jadi tidak harus dengan operasi dok. Kalau kanker nasofaring ini yang utamanya radiasi dok. Kalau untuk operasi hanya jika massa atau tumornya itu terlalu besar sehingga mengganggu fungsi. Oh iya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa kan kita selalu berpikirnya seperti itu dok. Setiap ada gangguan di mana kanker atau tumor itu kan selalu dengan tindakan operasi. Izin. Ini memang kadang-kadang orang itu kan takut dengan benjolannya, jadi dia terobsesi, mungkin dia minta dokternya dok diambil aja gitu. Nah diambil, nah ketika sudah diambil, terus pasiennya itu merasa sudah aman, sudah diagnos, kita nggak kontrol atau yang lain gitu. Tahu-tahu berapa bulan muncul lagi. Ya justru pitfallnya di situ. Jadi harus dipastikan lengkap dulu. Kalau memang ini tidak ada masalah di tempat lain, kemudian hasil biopsinya ini tumornya bukan jenis yang kanker nasofaring atau dada bening, bisa dipertimbangkan diambil. Tapi kalau jenisnya ini nasofaring, habis diambil dia muncul lagi. Saya sering kasih contoh ke pasien ini buahnya, bukan pohonnya di dalam. Buahnya diambil nanti dia berbuah lagi. Jadi inilah gunanya ada pencerahan ke masyarakat itu karena terkadang seperti itu dong. Jadi setelah selesai operasi dianggap sudah selesai semua. Padahal masih ada perawatan lain ya. Harus dipastikan. Kemudian kontrol ya, untuk mengontrol apakah betul-betul sudah bersih atau tidak. Betul. Baik dok. Kemudian tingkat kesembuhannya ini bagaimana dok? Itu tadi mungkin bisa saya singgung. Sebenarnya kanker ini bisa disembuhkan. Jadi dengan pengobatan yang tepat itu tingkat kesembuhannya dalam artian survival rate atau ketahanan hidup dalam 5 tahun itu antara 50 sampai 80%. Jadi kalau diketahui dini langsung dilakukan radiasi, kalau masih ada sisa di kemoterapi itu dalam 5 tahun masih bebas tumor atau remisi total. Ya kalau dia sudah stadium 2, stadium 3 angkanya ya berurutan turun bisa 70%, 60%. Dalam 5 tahun tidak ada tumornya, kan ada evaluasi berkala. Sebenarnya kalau tingkat kesembuhan dengan penanganan yang pas, timingnya baik. Saya amati justru pasien-pasien itu kondisinya drop bukan karena tumornya, tapi karena pasien itu jadi sedih, depresi. Aduh saya kena kanker, aduh saya ini nggak mau makan, akhirnya dropnya karena hal-hal seperti itu. Dan memang saya sering dok itu menyampaikan kepada pasien dimanapun saya berada, ketika ketemu saya kalau kunjungan ke rawat jalan, ke rawat inap, yang saya motivasi pertama itu bahwa kesembuhan itu 80% dari pikiran. Dan alhamdulillah rata-rata memang setiap saya selesai berkunjung besok sudah pulang. Ada biasanya nafsu makannya sampai tidak ada. Kalau sudah kena baru tanya dok, nggak boleh makan apa? Dan saya sering katakan itu pola pikirnya terbalik gitu ya. Sekarang kita hadapi dulu pengobatan, kita makan yang bergizi, makan yang enak, makan yang banyak gitu ya. Nah, semuanya hilang, nah boleh kita mencegah.
Makanya dok, itu konsep kita di Bayangkara Bojonegoro itu adalah konsep kebahagiaan. Ya. Jadi semua titik di setiap pelayanan perawat harus bahagia, karena kita bangga dan senang ketika pasien itu sembuh dan pulang dengan selamat, karena kebahagiaan, kesembuhan daripada pasien itu kebahagiaan juga buat kita. Makanya tiap pagi itu kita lakukan program berkumpul bersama sebelum melaksanakan aktivitas. Kita menyanyi dulu, menghibur diri, kemudian melakukan pelayanan kepada pasien. Yang terakhir dok, mungkin yang paling penting adalah bagaimana cara mengantisipasi dan pencegahan daripada kanker nasofaring. Oke, ya. Untuk pencegahan itu kita harus tahu bahwa ada faktor-faktor yang bisa dirubah dan ada faktor-faktor yang tidak bisa dirubah. Misalnya jenis kelamin pria, ya kan? Usia di atas 50 tahun yang bisa dirubah ya sudah gitu ya. Jadi kita fokus ke hal-hal yang bisa dirubah. Misalnya apa? Yang sering kali dengan pola hidup sehat. Ya. Pola hidup sehat. Berpikir positif, positif. Makan bergizi, tidak usah mahal atau tidak usah enak, teman-teman. Yang penting gizinya banyak. Kayak gini dok ya. Ya. Ini tidak ada pengawetnya. Ini proteinnya tinggi dok. Tidak ada pengawetnya, proteinnya tinggi. Jadi sudah mewakili makanan semuanya. Berolahraga rutin lebih baik. Karena aturannya satu minggu itu harus 120 menit atau berapa gitu berolahraga. Iya. Bisa dibagi, bisa sekaligus. Ya, menghindari kebiasaan-kebiasaan yang bisa memicu kanker. Ya. Baik dok, Ya. terima kasih sudah hadir di podcast Tutuko MZ Bojonegoro. Sama-sama, tentu saja. Terima kasih Pak. Demikianlah podcast kita bersama dokter kita, dokter spesialis THT, Dr. Sucipto, tentang bagaimana pencegahan kanker nasofaring, kemudian bagaimana tanda-tandanya dan bagaimana pengobatannya sehingga kita terhindar dari kanker nasofaring. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Sucipto bahwa pencegahan itu lebih penting daripada pengobatan, dan beliau juga membuka bukan hanya untuk pengobatan tetapi konsultasi pun dok ya, bisa datang di Rumah Sakit Bayangkara Bojonegoro. Tadi sudah disampaikan praktek mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Demikianlah podcast kita pada siang hari ini. Insya Allah berikutnya kita akan melanjutkan podcast dengan dokter spesialis anak. Terima kasih sekali lagi dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om.